Kisah Fir'aun dan Siti Masyidah. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangat gelisah, marah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan, dari tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Fir'aun takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun, banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk dari Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Masyidah yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Suatu hari, Masyidah sedang melayani sang putri. Masyidah, kemari. Iya putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik putri, saya tidak akan mengecewakan tuan putri. Cepatlah, jangan bicara. Setelah ini saya akan perawatan kuku dan hias. Baik putri. Tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masyidah pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga, atau apa tadi itu? Bukan apa-apa tuan putri. Baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baik putri. Sudah cantik tuan putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Masyidah, Utina berbincang dengan Haman, penasehat kerajaan, tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa tuan putri? Pernahkah kamu mendengar kata astafi atau apa itu? Astagfirullah kak putri. Ya, benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari Siti Masyidah. Memangnya kenapa, Paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Benar putri. Astaga, artinya Siti Masyidah telah mengkhianati kita, Paman. Lalu, apa yang akan Paman lakukan? Saya akan memberitahu Raja tuan putri tentang kejadian ini. Nanti beliau yang akan memutuskannya untuk dihukum atau mengampuni. Baiklah, Paman. Dengan berjalan tergesa-gesa, Haman dan pengawal menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk dan bersimpuh seperti menyembah dan bersujud. Maaf tuanku, hamba ada berita. Berita apa, Aman? Apa itu tentang Musa? Ya Haman, berita apa? Ya, benar Tuan dan Ratu. Apa? Katakanlah, Aman. Kita telah menemukan pengkhianat dalam istana Tuhan. Apa? Siapa dia? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Masyidah. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukannya? Ya, apa itu benar Haman? Dia mengucapkan kalimat astagfirullah Tuhan.
Panggillah ia kemari. Baik, lalu kemudian bergegas memanggil Utina. Tak lama kemudian, Utina pun menghadap ayahnya. Ayah, ada apa memanggilku? Aku dengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Sidi Masyito mengucapkan kata-kata dari penuntut Musa. Apa itu benar? Itu benar, Ayah. Baiklah kalau begitu, panggil Sidi Masyito. Baik, Ayahanda. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masyito menghadap kepada raja beserta keluarganya. Pengawal, ada apa Tuan Putri? Panggil Siti Masyito kemari. Baik Tuan Putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masyito pun datang beserta keluarganya, dan Utina beserta Dayang meninggalkan ruang utama kerajaan. Hai Sidi Masyito, tahukah kau mengapa aku panggil? Tidak, Tuanku. Saya tidak tahu. Kudengar kau mengucapkan kata-kata para penuntut Musa. Benar begitu? Benar, Tuanku. Bukankah kau tahu apa akibatnya jika kau mengkhianatiku? Saya tahu, Tuanku. Lalu, mengapa kau tetap melakukannya kalau kau tahu? Lebih baik saya menerima hukuman Tuanku daripada saya harus melakukan kemusyrikan. Jadi, kau tak setuju untuk menyembahku? Tidak, Tuanku. Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu mau. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air beserta perapian. Baik, Tunku, akan segera hamba laksanakan. Sudah siap, Tuanku. Lihatlah, Masyito, kau akan aku rebus beserta keluargamu bila kau tetap tidak mau menyembahku, tidak tahu kasihan dengan suami dan anak-anakku. Tetaplah menyembahku, Masyito. Tidak, Tuan. Pengawal, seret suaminya dan masukkan ke dalam mangkuk besar itu. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masyito hingga di pinggir mangkuk besar yang berisi air mendidih. Apa kata-kata terakhirmu, Zakil? Suami Siti Masyito pun memberikan pesan terakhirnya. Masyito, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Pengawal, masukkan dia. Masukkan anak-anak mulai dari yang besar. Sang pengawal pun membawa anak pertama Siti Masyito ke pinggir mangkuk besar. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga, Ibu. Allah Maha menepati janji, Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masyito ke pinggir mangkuk besar.
Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan, sehingga beliau bertanya tentang kuburan tersebut. Dan Jibril menjawab, itu kuburan Siti Masyidah. Dalam menjaga keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.